Mengenal kehidupan sosial budaya ASEAN. ASEAN terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan anggota Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Ayo kita mengenal kehidupan sosial budaya negara ASEAN melalui jalan-jalan virtual. Adik-adik sudah siap? Let's go! Negara pertama adalah Brunei Darussalam. Nah, di video ini kita jalan-jalan ke kampung air yang berada di Brunei Darussalam, yaitu merupakan desa terapung. Nah, di kampung air ini sudah terdapat sekolah, kantor polisi, masjid, dan juga banyak rumah warga ya. Nah, budaya Brunei dipengaruhi oleh ajaran Islam karena mayoritasnya adalah orang Melayu. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika orang Brunei mengobrol, menunjuk dengan jari telunjuk adalah dianggap tidak sopan atau kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis dan mereka melepaskan sepatu apabila mau memasuki rumah orang lain. Selanjutnya, negara kedua adalah Malaysia. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage karena merupakan kota bersejarah. Kota ini terletak di Pulau Penang. Ia memiliki ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Yang ketiga adalah negara Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Orang Filipina jika memanggil kepada yang lebih tua adalah dengan sebutan po dan opo. Mereka menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, manang untuk memanggil yang menunjukkan rasa penghormatan. Lalu, tarian yang ada di video merupakan tarian tinikling, menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat. Negara keempat adalah Kamboja. Kamboja memiliki banyak candi termasuk Angkor Wat yang menjadi keajaiban dunia. Di Kamboja sendiri memiliki banyak makanan ekstrim, contohnya ular goreng, kalajengking goreng, dan ada juga kecoa goreng. Selanjutnya di Kamboja memiliki danau air tawar terbesar di ASEAN, yaitu Danau Tonle Sap. Yang kelima adalah negara Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Lalu pada tahun 2005, tepatnya di tanggal 27 November, ibu kota Myanmar berpindah dari Yangon ke Naypyidaw, merupakan daerah terpencil di kota Pian Mana. Selanjutnya di Myanmar terdapat kebiasaan mengunyah sirih. Ini merupakan kebiasaan warga lokal sehingga di pinggiran jalan kita dapat menemui orang-orang yang berjualan sirih. Negara yang keenam adalah Vietnam. Di Vietnam sendiri, orang-orang gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek terlihat seperti di video. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka duduk di atas dingklik. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa pada tahun 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Negara ketujuh yaitu Laos. Laos terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaan orang-orangnya. Hal ini karena ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Pada tahun baru di Laos, semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Dahulu Laos dikenal dengan negeri 1000 gajah, tetapi dengan berjalannya waktu, gajah-gajah di Laos sudah mulai berkurang. Upacara sakral di Laos dinamakan Saibat atau upacara pemberian sedekah. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang bermayoritas agama Buddha. Negara selanjutnya adalah Singapura.
Memiliki lambang negara Merlion, yaitu patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Nah, masyarakat Singapura memiliki budaya berjalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Karena negara Singapura bukanlah negara yang besar, dan hal ini disebabkan karena harga kendaraan, mobil, dan bahan bakar sangat mahal. Terlihat ya, orang-orang yang sedang menyeberang pun sangat tertib, dan mobil-mobil di sana pun sangat mengerti dengan orang-orang yang menyeberang. Yang terakhir adalah negara Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand memiliki cerita nasional, yaitu Ramakien. Cerita ini mempengaruhi kehidupan di masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepada kepala anak-anak. Uniknya, di Thailand terdapat pasar yang tepat berada di pinggir rel kereta api. Ketika kereta api itu datang, maka orang-orang di pasar akan menyingkirkan atau melipat sedikit tendanya yang memang berdekatan dengan rel kereta api tersebut. Namun setelah itu mereka akan berjualan kembali. Wah, agak mengerikan juga ya. Loh, negara Indonesia mana ya? Nah, untuk negara Indonesia, adik-adik dapat cari sendiri. Coba silahkan tuliskan kehidupan sosial dan budaya di negara kita. Semangat adik-adik. Terima kasih video ini kakak sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa.